Bagus, bagus, bagus. Saya gini, saya nggak mau ngomong soal apa yang terjadi di balik mereka ya. Saya ngomong kasat mata dohir aja ya. Ini saya pakai tinjauan fikih. Saya ulang, nanti detailnya silakan tanya ke ahlinya. Tapi saya ngomong dohir aja. Selama perang itu melawan orang yang nyata-nyata kafir, gitu ya. Dan itu perangnya untuk menegakkan kalimat Allah. Ingat, yang disebut mati syahid itu kalau untuk menegakkan kalimat Allah. Maka kalau itu yang terjadi, yang mati melawan orang kafir itu ya syahid, gitu aja. Saya maaf terlepas dari apa di balik itu ya, apa di balik itu saya nggak paham soalnya. Nah, tapi yang pasti siapa yang perang melawan orang kafir dalam rangka untuk menegakkan kalimat Allah, mati syahid, gitu aja. Itu secara zahir ya, secara zahir. Kalau misalnya di balik itu ada apa, wallahu a'lam bishawab. Kalau ibu baca di media kan, saya ini nggak terlalu paham tentang politik internasional, kan katanya ada apa kan kita tidak tahu lah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan. Oke, monggo. Kan ada istilah si A, si B gitu loh, Bu. Paham nggih? Beberapa pertanyaan boleh ya? Boleh. Yang pertama kan kalau misalnya saya kan orang berhubungan Islam gitu ya, tapi kadang mungkin ibadahnya masih naik turun gitu misalnya. Apakah nanti ketika saat tadi ditanya siapa nantimu, siapa kamu, apakah saya bisa keliru, bisa nggak bisa gitu? Karena gara-gara mungkin ibadah saya kurang. Kemudian yang kedua, ini mungkin makanya udah sering pernah dibahas ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya, apa. Jadi ini ada yang ditanya Ustaz, kalau lagi pergi umroh gitu ya Ustaz, bolehkah ikut berjamaah dia sholatnya di hotel gitu? Dan alasan bahwa suara imam sangat jelas terdengar sehingga bisa mengikuti imam, tapi sholatnya di dalam hotel. Kemudian apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah? Yang kedua, karena hotelnya posisinya ada di tanah haram di Mekah, apakah juga mendapatkan pahala yang sama seperti itu? Baik. Yang pertama berkaitan dengan apakah kita yang notabene naik turun ini imannya dan ibadahnya kadang ya naik turun juga, itu ada potensi bisa menjawab atau tidak. Begini ya, ini rumus. Kalau iman kita naik turun itu masih normal. Yang bahaya itu kalau imannya keluar masuk. Nah, itu bahaya itu. Ya contoh gini. Ada orang mengalami futur. Futur itu muales. Iya. Tapi masih yang wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan. Ya sunnahnya protol lah. Qobliyah ba'diyahnya protol. Namanya lagi mual kan. Tapi ya wajib masih dikerjakan. Ramadan jalan gitu. Nah, tapi pokok dikerjakan. Ini masih aman insyaallah. Yang bahaya itu, ini yang saya khawatir keluar masuk imannya itu. Kalau yang pokok gara-gara muales itu ditinggalkan, itu yang bahaya. Ada contohnya, ada. Saya pernah ada ibu-ibu datang ke saya. Bukan orang sini, tenang, orang Kemang. Dulu orang Kemang, sekarang udah nggak tinggal. Nanti orang sini saya ceritakan di sana. Ibu-ibu datang ke saya, dia bilang, Ustadz, suami saya futur, mengalami futur muales itu. Sudah berapa bulan itu saya. Terus dia ngomong, sudah 4 bulan ini Ustadz nggak sholat 5 waktu bahkan. Saya bilang itu bukan futur Bu, itu bukan muales lagi itu udah bukan naik turun lagi imannya itu khawatirnya keluar masuk. Nah, kalau bahasa ibu tadi masih naik turun itu insya Allah masih aman. Insya Allah masih aman. Tapi kalau sudah keluar masuk itu yang bahaya. Bahwa pastikan saat kita muales itu usahakan yang pokok tetap dilaksanakan. Dulu ada ibu-ibu di sini, orang jamaah sini dulu. Sekarang sudah pindah ke Jakarta Selatan, teman saya nggak paham. Itu pernah nanya ke saya gini, Ustadz kalau lagi
males sholat malam, Ustadz ngapain? Saya jawab, insya Allah tetap sholat malam sambil malas. Saya bilang gitu. Ustadz kalau lagi, iya kan tetap sholat malam, cuman surahnya nggak sebanyak kalau lagi semangat tuh. Ustadz kalau lagi malas belajar, Ustadz ngapain? Insya Allah saya tetap belajar sambil malas. Yang kita baca nggak sebanyak itu memang gitu. Terus kalau Ustadz lagi malas baca Al-Quran, Ustadz ngapain? Insya Allah saya tetap baca Al-Quran sambil malas. Maksudnya itu tetap baca dengan insya Allah dengan kaidah yang bisa kita pelajari, ya sudah kita pelajari, cuman tidak sebanyak yang biasanya. Sholat tetap tumaknina, cuman nggak sebanyak rakaatnya kalau kita nggak malas. Nah itu begitu yang saya lakukan, insya Allah begitu. Ya, kalau kita masih begitu, insya Allah masih aman, insya Allah. Ngoten nggih, Bu nggih. Yang pertama. Yang kedua mengenai umroh, sholat di hotel. Ibu tingkat berapa hotelnya? Kalau masih tingkat 1, 2 yang nggak sampai 20 meter tingginya itu misalnya, itu masih sah insya Allah. Karena nggak dihitung pisah dengan soft paling belakang gitu. Tapi kalau ibu lantai 9 yang notabene itu sudah pasti lebih dari 20 kilo sudah. 20 meter maksud saya, 20 meter. Kira-kira 20 meter. Anak ukurannya itu kurang lebih 20 meter kalau di fikih itu kurang lebih ya. Itu bisa putus kecuali di setiap lapisan hotel itu ada yang sholat. Jadi lantai pertama ada, lantai kedua ada, lantai ketiga ada, keempat. Kalau itu masih ada terus berarti masih sah. Karena masih ada tangga yang menghubungkan, setiap lantai ada yang sholat. Nah, kalau hotel yang ibu tempati itu di setiap lantai ada yang sholat, sampai situ aman, nggak ada masalah. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau mau betul-betul seret turun, ya ngoten mawon. Mending di halaman atau di hotel lantai bawah lah paling enggak, kan masih nyambung. Nah, karena kalau di lantai 9, karena di hotel saya dulu tempat sholat Jumat itu ada di lantai 9, pakai kaca kelihatan sih memang. Cuman karena Jumatnya jadi setiap lantai itu ada orang yang sholat, jadi aman-aman saja karena masih tersambung namanya. Nah, ngoten nggih, satu dulu. Terus kemudian apakah sama sholat di hotel dengan di masjid? Jawabannya pasti beda lah. Memang seluruhnya tanah haram. Dan sholat di situ nilainya beda daripada kalau tidak tanah haram. Tapi apakah itu masjid? Bukan masjid. Kan yang dijamin dikalikan 100.000 kali kan di masjid. 100.000 per kali itu di masjid, bukan di hotel. Itu tanah haram iya. Mendapat nilai lebih iya daripada kalau kita di Bekasi. Memang iya. Tapi apakah dapat kelipatan 100.000? Sepertinya tidak. Sependek yang saya pahami. Kenapa? Maaf. Kalau hotel ibu anggap sebagai masjid, maaf ya, di hotel itu ibu tidak boleh loh hubungan badan dengan suami. Tapi nyatanya selama tidak ihram ya, kan tidak ada masalah. Kalau ibu tipe yang ambil sekamar 2 orang ya, itu seperti itu. Kalau lagi ihram, kalau bisa jangan yang ambil sekamar 2 orang. Takut terjadi hal-hal yang diinginkan. Itu nanti. Tidak bisa ngoten. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau itu masjid, ibu tidak boleh begitu, gitu. Nyatanya boleh kan, gitu seperti itu di hotel. Berarti tidak ada masalah. Berarti itu bukan masjid statusnya. Yang dikalikan 100.000 itu kalau di masjid. Nah, termasuk masjid adalah altarnya masjid itu masih termasuk. Karena karena di situ kita dilarang untuk berbuat sesuatu yang ya di hubungan suami istri misalnya. Nah, bisa dimengerti ya Bu nggih? Jadi tetap nilainya tanah haram memang dapat nilai lebih kebaikannya, tapi non sewu tidak sama kalau kita di dalam masjid. Walaupun ada pendapat itu ya, tapi yang saya tahu pendapat itu kan untuk menghibur itu supaya ya ada pendapat itu ada memang, tapi itu pendapat yang menghibur. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Bu nggih? Wa jazakallahu khairan. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Ada yang tanya lagi Ibu?
Oh, ada? Oh, enggak ada. Kalau ingat ibu itu, ingat seseorang. Kan kalau saya tadi ceramah kan beliau selalu nimpali ucapan saya. Itu luar biasa beliau itu. Saya ingat ada orang itu kalau dengerin dulu, ibu kan ibu enggak apa-apa. Kalau ini bapak-bapak, kalau ibu wajar enggak apa-apa. Bapak-bapak itu nyetel radio berita mana? Berita harga, misalnya harga cabai atau harga wortel tanpa daun sekian, daun tanpa wortel sekian. Kan dulu zaman Pak Harto ada gitu ya. Iya, kan dulu kan ada begitu. Harga-harga itu ada harga wortel dengan daun, wortel tanpa daun, daun tanpa wortel gitu apa macam-macam. Itu dia sambil ngimbangin nimpali. Apa? Dia cari sopo, alam Bang. Jadi berita radio itu ditimpali terus itu. Tapi ibu yang belakang siapa namanya? Ibu siapa namanya, Bu? Saya. Nggih, jenengan Ibu sinten? Tapi saya niku. Jadi seperti murojaah beliau, saya ngomong apa beliau timpali. Berarti itu murojaah, seperti murojaah. Tapi mboten nama saya. Masyaallah. Bu, mboten. Kalau saya enggak apa-apa kalau saya. Seneng saya malah seneng, enggak apa-apa. Ngoten. Itu kalau di Jawa Timur itu, Bu, kadang makmumnya itu roto-roto. Imam itu kan sering kalau khutbah itu para sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Kadang di sampingnya ada yang nyeletuk. Bahagia opo? Sangat bahagia. Iya, kalau di Jawa bener itu nyata itu, Bu, di Jawa Timur itu ono sing ngono iku. Jadi ada di Jawa Timur itu saya saat itu acaranya Gus Ipul saat itu. Saat itu beliau masih wakil gubernurnya Pak Karwo di Jawa Timur itu. Nah, itu kan dikasih mic. Orang-orang Madura dikasih mic itu enggak ada kabelnya itu loh. Ngomong gini. Ada kabelnya saja putus-putus apalagi enggak ada kabelnya gitu. Ya semua orang Madura. Ya, saya kira itu. Cukup nggih? Enggak ada nggih? Jelas semua nggih? Atau tidak jelas semua? Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.